Apa dia? Dan itu bergerak, jangan terlalu bergerak, jangan berpegang. Jangan pegang, Opa jangan pegang tangan. Bro, permisi dong bro. Ya, ada pelia. Bro, permisi dong. Permisi ada pelia. Cuma pele. Pak, gua jalan. Mundur. Teman-teman yang saya hormati. Ya. Saya ngomong. Bapak mau ngomong apa, sampaikan. Ya, saya mau. Silakan. Saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat dan sukses untuk misi kejaksaan yang berhasil memenjarakan saya. Dan tidak ditemukan satu sen pun saya korupsi. Tidak ditemukan satu sen pun saya korupsi. Bapak Ibu bisa buktikan. Bapak Ibu bisa cek ke Kasipinsus. Saya tidak ditemukan satu sen pun korupsi. Ingat, semoga teman-teman pers bisa menyampaikan ini sejelas-jelasnya kepada masyarakat bahwa saya hari ini di penjara dengan tuduhan tindak pidana korupsi yang tidak saya lakukan. Ini barangkali, terima kasih, sukses semua, Tuhan memberkati. Buka. Tunggu. Jangan pola begitu, Pak. Minta tolong. Pak. Ada lagi mau sampaikan? Pengacara. Ibu pengacara. Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Pak, semangat, Pak. Jadi setelah kemarin kita lakukan pencarian, hari ini ternyata tersangka atas nama S, kita singkatnya apa? SK lah ya, SK. Ini telah menyerahkan diri secara gentle. Ya, saya tentu berterima kasih atas kerjasama secara korporatif datang ke Kejaksaan Negeri Manado untuk menyerahkan diri. Jadi prosesnya teman-teman media sudah tahu, kita sudah panggil secara patut 3 kali, dan karena tidak datang kita sudah melakukan pencarian dan tidak ditemukan di kantor dan rumahnya. Akhirnya kita terbitkan DPO. Tapi rupanya terdakwa justru hari ini secara gentle dan kooperatif datang menyerahkan diri bersama keluarganya. Terus kami tadi sudah periksa dan sudah lakukan pemeriksaan selaku tersangka. Selanjutnya kami lakukan penahanan dalam rangka penyidikan selama 20 hari. Mulai hari ini tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023 dalam rangka penyidikan. Tentu ini kalau memang nanti diperlukan masih bisa dilakukan perpanjangan penahanan oleh penuntut umum. Saya kira itu saja dengan proses pra peradilan. Kita sudah mendapat panggilan, dia akan disidangkan lagi tanggal 16 Oktober. Tentu kita menghormati hak-hak konstitusional yang diberikan oleh KUHP terhadap tersangka. Dan kita melakukan
penyidikan, kemudian melakukan penahanan didasarkan kepada alat bukti yang cukup. Kita sudah punya keterangan saksi, kita sudah punya dokumen-dokumen surat, kita sudah punya perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. Dan saat ini kita sudah ada keterangan tersangka. Kita bahkan juga sudah memeriksa ahli terkait dengan penyidikan ini. Seperti itu ya, teman-teman. Tentu setiap orang yang terlibat dan harus didasarkan alat bukti nanti yang cukup, tentu akan kita proses, ya. Jadi bisa berkembang ini, tentu berdasarkan alat-alat bukti yang nanti kita akan peroleh. Makanya keterangan para tersangka ini juga sangat penting untuk keterlibatan pihak lain. Apalagi tadi juga saya dengar yang bersangkutan tersangka dia tidak merasa mendapat 1 sen pun. Harus diingat, tindak pidana korupsi itu unsurnya bisa menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau korporasi. Itu harus diingat. Gitu ya. Kita melakukan penyidikan, kemudian melakukan penetapan tersangka, dan saat ini kita lakukan penahanan didasarkan kepada alat bukti yang cukup. Kemudian penahanan ini juga ada, kita sama-sama ketahui bahwa penahanan itu didasarkan atas 2 syarat. Syarat objektif dan syarat subjektif. Ya, kalau syarat objektifnya adalah bahwa ancamannya itu di atas 5 tahun dan sebagainya. Ini tentu ancamannya untuk korupsi kita sama-sama sudah tahu. Kemudian syarat subjektifnya bahwa ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, tersangka mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Penyidik berpendapat bahwa tersangka ini tidak korporatif. Kita sudah lakukan pemanggilan 3 kali. Bahkan di panggilan ketiga kita lakukan pencarian ke rumahnya, ya. Kita lakukan pencarian ke kantor, tidak ada. Tapi ternyata hari ini tersangka menyerahkan diri. Dari keterangannya juga kami merasa bahwa tersangka tidak korporatif.